besar, hanya mungkin beberapa saat ini kendalanya mengapa kok dari awal sampai terakhir di tempatnya Pak Benny ya kalau nggak salah terakhir, terus nggak ada tindak lanjutnya, kenapa itu? Kelihatannya itu bagus, sudah bagus, sudah sesuai, mungkin kalau dari Mbak sudah sesuai dengan yang diharapkan dari adanya kegiatan ini, saya kira sudah bagus. Cuman karena kondisi kendalanya itu kan kondisinya lagi pandemi seperti ini, jadi memang agak tersendatnya mungkin masalah koordinasinya lebih kurang lancar, jadi lebih ada permasalahan seperti itu. Jadi menurut saya ini pemberdayaan yang diadakan dari Universitas Tidar ini sangat mendukung dan sangat baik sekali dan berjalan dengan baik dan tertib. Ya, berjalan dengan baik, bagus. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan menambah ilmu bagi saya. Cukup baik, tetapi masih ada beberapa penyebaran informasi yang kurang merata sehingga menjadikan miskomunikasi. Bagus ya Mbak, buat anak-anak semakin maju, semakin berkembang. Pendidikannya, ilmunya kan biar ditambah gitu loh. Kalau dari pertanyaan tersebut, pertama memang sudah cukup bagus karena dari perangkat awalnya sudah dipertemukan, terutama dari perangkat terdekatnya dari RT, kemudian bergeser ke RW juga ada tembusannya. Jadi mengenai koordinasi, penyuluhan dan segala macam, saya rasa sudah cukup baik. Hanya saja mungkin sedikit tambahannya mengenai surat menyurat yang terkadang sedikit mendadak. Jadi koreksinya ya di situ sih. Cuman kalau untuk penyuluhan, kemudian koordinasi sudah cukup bagus. Saya kira bagus sekali sebetulnya. Memang warga itu perlu pemicuan di dalam rangka untuk usaha produktifnya itu. Karena tanpa ada pemicuan, kayaknya sepertinya itu kalau berjalan sendiri, kalau orang yang belum biasa itu kan jadi tanpa ada pendamping itu sulit. Saya jawab ini untuk koordinasi mahasiswa dan masyarakat yang ada di RT 3 RW 3 ini khususnya, ini memang ya baik sekali dan tapi ada 1-2 orang yang kurang puas di dalam memberikan istilahnya masukan. Kalau dengan saya pribadi itu sangat intens ya, bagus. Maksudnya gini, mbak-mbaknya sering kesini, masnya sering kesini, dan juga melalui hubungan WA ya, kita sering berhubungan. Jadi saya kira sudah bagus. Cukup intens, tapi kurang bertemu atau mengobrolkan secara santai. Contohnya bertemu di suatu tempat dan mengenal lebih dalam terhadap warga, mungkin dimulai dari situlah ide gagasan akan muncul, karena dengan akrab oleh warga mengurangi rasa canggung sehingga menjadi efektif tujuan awal dari mahasiswa dengan masyarakat. Selama ini sudah cukup bagus karena juga interaktifnya sudah beberapa kali pertemuan, dari segi pertemuan resmi, non resmi, kemudian juga ada beberapa kali ya pertemuan yang untuk konsultasi yang hubungannya dengan perangkat yang ada di kampung. Jadi kalau mengenai dari mahasiswanya sudah cukup bagus. Ya sementara ini Desperindak itu kayaknya proaktif. Kalau saya lihat kegiatan masyarakat yang tujuannya ekonomi produktif itu selalu didampingi. Sempat waktu sosialisasi ya, itu sempat datang, artinya ada timbal baliknya itu ada, jadi kayak warga juga jadi mengetahui prosesnya, membuat surat ini, membuat izin dan sebagainya, itu bagus. Terus Disperindak juga tanggapannya ke
untuk warga apa yang ditanya itu juga responnya ya bagus pokoknya. Jadi kalau untuk apa dari Disperindak ini memang apa ya, bagus sekali, dia mau mengurai dan mau apa membantu sekali akan adanya bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat, dan dia mensosialisasikan itu sangat jelas sekali. Masyarakat sebetulnya senang sekali, sesuai dengan harapan kami yang namanya pendampingan baik di bidang ekonomi, terutama dari adik-adik mahasiswa, karena sekaligus panjenengan kan juga praktek kerja nyata di lapangan. Ini keuntungan bagi panjenengan, keuntungan bagi masyarakat juga ada pendampingan. Pasti ilmu. Yang pasti ilmu dari Disperindak itu ilmu apa namanya kepengurusan, terus dari Pak Tommy sendiri yang sebagai narasumber itu juga memberikan ilmu cara-caranya, cara dari awal sampai packing sampai penjualan kan seperti itu ya. Sebetulnya sangat senang sekali Mbak, sangat senang sekali, dan itu pun bisa untuk percontohan ya, untuk percontohan yang ada di RW 3. Ya, menambah pengetahuan cara pengolahan dari kulit ikan yang sudah kami dapat, bisa kenal dan menjalin silaturahmi dan mahasiswa, pengetahuan dan wawasan yang kami dapat, serta merasakan kebersamaan dan kekompakan dengan mahasiswa dari proses hingga hasil yang cukup baik. Mbak, tambah-tambah ilmu. Tadinya yang nggak tahu jadi tahu, kok ikan nila bisa jadi kerupuk. Ya senang Mbak, tambah besok tambah lagi ilmunya, tambah apa lagi, metodenya apa, ya senang. Selama ini sebenarnya sudah banyak obrolan, pembukaan mengenai bahwa akan adanya hasil ataupun produk usaha yang diciptakan oleh dari mahasiswa dan masyarakat. Jadi secara umum sebenarnya masyarakat sudah saling mengerti bahwa kita akan memiliki sebuah produk yang didukung juga dari kemarin ada beberapa kali konsultasi dari mahasiswa dan ada tembusan dari Disperindak juga. Perubahannya itu ya artinya warga masyarakat itu menjadi lebih tahu dari proses pembuatannya, dari Disperindaknya, cara ininya, jadi semua lebih tahu, lebih bisa tahu dan pengen lebih mengembangkan lagi. Jadi untuk perubahan yang ada di masyarakat ini memang banyak sekali. Jadi manfaatnya manfaatnya jadi apa ya, masyarakat ini ingin berlomba-lomba, dalam artinya menghidupkan dulu yang sudah vakum ataupun yang sudah tidak berjalan ini akan dikembangkan kembali. Menambah ekonomi, waktu luang untuk mengisi kegiatan di rumah. Kami merasakan perubahan yang signifikan, mulai dari pengetahuan, wawasan, ide dan gagasan. Yang penting bisa berkenalan dan ikut bekerjasama dengan mahasiswa. Tambah wawasan ya Mbak. Tadinya nggak tahu, jadi tahu. Tadinya nggak tahu itu sisik ikan bisa bikin kerupuk, jadi tahu. Kalau untuk perubahan, sepertinya saya belum secara jujur belum melihat secara konkret. Cuman dari obrolannya saja, sebenarnya secara otomatis akhirnya terbentuk beberapa kelompok-kelompok produktif yang selama ini di kampung itu banyak SDM, tapi jarang untuk bisa dikumpulkan untuk dalam satu produksi gitu. Jadi dengan adanya ini jadi terlihat banget kalau SDM-nya berkumpul dan bisa bersiap untuk memproduksi. Kendalanya memang kalau khusus di bidang rencana bikin kerupuk kulit ikan itu mungkin bahan bakunya yang agak jauh. Kalau kendalanya itu kita masalah produksi ini karena bahan baku yang utama.
Dan yang keduanya itu kondisi, karena kondisi sekarang musim hujan. Untuk pengeringan itu kan bermasalah, karena menggunakan alat pun dari Pak Tommy sendiri menyatakan bahwa pakai alat itu tetap tidak maksimal. Seperti itu, Mbak. Jadi untuk kendalanya jelas ya, karena himbauan dari masyarakat ini kan karena adanya COVID-19 ini, jadi masyarakat ini kan tidak boleh berkumpul. Namun karena ya ini keterbatasan perkumpulan ini, jadi saya mengharapkan sekali. Jadi dengan adanya COVID ini memang walaupun kita berjalan, namun kan terbatas. Semoga COVID segera berlalu. Kendala pelaksanaan yaitu karena sedang wabah pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan secara virtual ya. Dan oleh sebab itu belum bisa mencoba secara langsung alat yang sudah difasilitasi dari mahasiswa. Carinya gimana? Kan selalu katanya di Cilacap. Di sini kan jarang ya, bahan bakunya nggak ada gitu. Terus mau bikin kalau bisa yang gampang-gampang gitu loh, yang selain ikan itu atau ikan nila ya, selain itu yang di sini yang bisa dicari yang gampang. Kalau selama ini yang sudah masuk dalam obrolan justru di lokasi ataupun tempat, tapi akhirnya sudah terjawab bahwa ada lokasi yang bisa digunakan. Yang kedua sebenarnya dari waktu dan dari teman-teman SDM-nya sendiri, karena akhirnya kami membuat sebuah wadah swasembada usaha khususnya dengan produk ataupun bentuk angkringan. Jadi jika ini berjalan berarti akan ada dua agenda yang sama-sama berjalan. Kalau masalah dana itu sudah sesuai dengan yang diajukan waktu membuat proposal maupun rapat dengan warga waktu itu. Yang pertama kan kebutuhannya apa seperti ini, saya kira sudah sesuai dengan apa yang seharusnya. Saya kira harapan kami warga di lingkungan, baik di lingkungan RW sini maupun di lingkungan Kelurahan Magelang itu, ada harapan kedepannya itu bisa di bidang ekonomi bisa naik gitu ya, tingkat kesejahteraan masyarakat. Harapannya ya yang seandainya ini memang bisa dilaksanakan di masyarakat, pengennya berjalan lebih dan mungkin bisa berkembang lebih baik lagi. Saya kira seperti itu. Ini kedepannya saya mengharapkan sekali. Jadi di RT 3 RW 3 ini masih perlu bimbingan, dan masukan-masukan, dan untuk kedepannya ini supaya dapat berjalan dengan lancar dan baik dan bisa berkesinambungan. Semoga menambah kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi untuk UMKM. Harapan kami mahasiswa tidak berhenti sampai sini saja, atau mohon maaf sebelumnya selesai tugas dari kampus lalu sudah tidak ada hubungan lagi dengan masyarakat penduduk 2 khususnya RW 3. Lalu harapannya mahasiswa tetap bisa menjalin silaturahmi dengan kami, memantau bahkan ikut mengembangkan usaha tersebut agar produktif baik di masa yang akan datang. Bisa tambah maju, bisa inovasinya bisa tambah lagi berkembang, bahan bakunya dapat lebih mudah. Semoga bisa menjadi sebuah masukan dan wadah baru untuk usaha, terutama di RW 3 Kelurahan Kota Magelang, khususnya juga di Kampung Dukuh. Jadi ketika itu berjalan, berarti kami memiliki sumber daya usaha yang baru dan bisa jangka panjang. Semoga seperti itu sih. Sampun Mas. Oke.